Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama kelompok saya dulu. Yang pertama Deni Veranda dengan NIM 20101009. Yang kedua Muhammad Trisdinal dengan NIM 20101016. Yang ketiga saya sendiri Ena Irawati dengan NIM 20101027. Dan yang terakhir Novita Ayu Isnaini dengan NIM 20101028. Oke, next. Next. Nah, Pembahasan 1 tema atau topik software, yang kedua tujuan software, yang ketiga latar belakang software, yang keempat manfaat software, yang kelima target pemasaran, yang keenam gambaran software, yang ketujuh flowchart. Oke, next. Tema atau topik software. Temanya yaitu reservasi pendakian gunung. Tujuan 1, mempermudah dalam mendapatkan kuota pendakian gunung tertentu. Yang kedua, mempermudah proses pendaftaran. Yang ketiga, efisiensi waktu. Selanjutnya itu latar belakang. Latar belakang, banyak orang yang memiliki hobi mendaki gunung. Namun, tidak semua orang bisa mendaki gunung karena kuota setiap gunung untuk pendaki dibatasi setiap harinya. Bisa dikatakan untuk setiap gunung hanya memiliki kuota 500 pendaki. Sistem yang berlaku masih menggunakan pendaftaran atau reservasi secara manual. Jika terdapat 500 pendaki, melakukan registrasi di tempat secara bersamaan akan memakan waktu yang cukup lama dan antrian yang cukup panjang. Maka bisa dikatakan tidak efisien. Yaitu manfaat dari software. Manfaat dari software ini yaitu untuk memudahkan para pendaki untuk melakukan reservasi secara online, agar tidak mengantri saat registrasi surat izin masuk kawasan konservasi atau biasa disingkat dengan SIMAKSI. Dan bisa lebih efisien. Jadi saat pendaki tiba di lokasi hanya melakukan SIC saja dari data yang sudah diisi untuk melakukan proses pendakian tersebut. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Novita. Oke, selanjutnya ada target pemasaran, yaitu software yang kami buat ini berhubungan dengan pendakian gunung, sehingga target utama kami adalah masyarakat yang memiliki hobi mendaki gunung, yang mayoritas adalah pemuda. Karena zaman sekarang banyak yang gemar mendaki gunung, hanya untuk sekedar keperluan hobi maupun hanya sekedar iseng bahkan kepentingan lainnya. Next. Nah, di sini juga ada gambaran software. Jadi aktor pada software ini itu ada dua, yaitu user ataupun pendaki dan juga admin yang digunakan untuk memberikan informasi seputar lokasi dan syarat-syarat pada lokasi pendakian. Jadi user ataupun pengunjung itu dapat memilih lokasi pendakian dan memilih kuota setiap lokasi pendakiannya. Jadi jika masih terdapat kuota pada lokasi pendakian, maka pendaki harus membaca terlebih dahulu aturan-aturan yang berlaku pada lokasi pendakian tersebut dan mengisi data-data yang harus dilengkapi dan jumlah orang yang ingin mendaki. Setelah user menekan submit, sistem akan menampilkan summary berisi informasi dan juga apa yang harus pendaki bawa saat melakukan pengecekan di basecamp lokasi pendakian seperti surat kesehatan dari dokter maupun yang lainnya. Next. Nah, di sini ada dua sisi, dari sisi user atau pendaki dan juga admin. Jadi dari sisi pendaki itu yang pertama ada user memilih lokasi pendakian dan melihat informasi mengenai lokasi, kemudian user melakukan reservasi berupa pengiriman data-data dan pembayaran, kemudian yang ketiga user memberikan hasil summary aplikasi pada pengurus pendakian akan dilakukan pengecekan data kembali, kemudian yang keempat itu data valid dan pendaki boleh masuk.
Kemudian gambaran dari sistem sisi adminnya itu ada dua. Yang pertama itu admin dapat menambah, menghapus, melihat, dan mengubah informasi mengenai lokasi pendakian. Kemudian yang kedua itu admin dapat melihat rekap informasi data-data pengunjung lokasi per hari, per bulan, maupun per tahun untuk dianalisis. Next. Kemudian di sini ada flowchart. Yang pertama itu ada mulai. Kemudian user harus menyiapkan device, kemudian melakukan proses dengan memilih lokasi pendakian, kemudian ada pemilihan sisa kuota, jika ada maka akan dilanjutkan untuk mengisi data pendaki, dan jika tidak, user itu harus memilih lokasi yang lain. Kemudian setelah mengisi data pendaki, user melakukan pembayaran. Setelah selesai melakukan pembayaran, user itu memberikan data summary pada pendaki, kemudian proses selesai. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Dinal. Jadi Dinas dulu. Dinas. Mas Ersirin. Dan jadiin host guys. Halo, halo. Nah, ya, geser screen. Skip. Udah kelihatan belum? Ya sudah. Ini adalah program yang kami buat. Di sini kami memakai 3 fitur OOP. Yang pertama itu ada inheritance, ini di bagian sini. Yang kedua ada dixfile untuk mengupload data yang saya beri nama pendaki berupa txt, nanti ada di bagian bawah sini. Ini bagian sini untuk upload nanti. Yang ketiga ada exhibition handling, ini di bagian sini. Ini untuk menghindari adanya error. Langsung saja saya akan mendemokan programnya. Di sini pertama saya sebagai admin akan langsung menginput kuota pendakian pada hari, misalnya hari ini hari Minggu misalnya. Untuk hari Minggu ini ada misalnya di Gunung Slamet misalnya. Nah, itu saya masukin misalnya masih ada tersisa 10 orang. Langsung sudah masuk, nanti saya sebagai admin akan mengecek terlebih dahulu kuota pendakinya. Di situ sudah tertera Gunung Slamet, kuotanya masih ada 10. Dan misalnya ini ada bagi si pendaki mau mau mendaki gitu, langsung saya inputin misalnya ada jumlah pendakinya 2. Langsung kita misalnya namanya Ahad. Jalannya misalnya gini, nanti jalannya nama lagi misalnya Denny. Yang kedua jalan, alamatnya jalan F misalnya. Ini mau input lagi atau enggak? Misalnya tidak, kita cek lagi dengan menu 2. Di situ udah terkurang bahwa di kuota di Gunung Slamet udah ada untuk besok.
2 pendaki yang ingin mendaki di sana. Langsung kita cek pendakinya siapa aja. Misalnya 4, kita cek pendakinya. Tuh sudah ada Ahad dengan alamatnya itu di Gunung Slamet ya. Terus Denny jalannya ya, alamatnya itu, terus di Gunung Slamet juga. Misalnya kita mau input pendaki lagi. Kita masukin ke pendaki TXT. Ini Dix filenya untuk nanti misalnya saya sebagai admin untuk ngecek siapa aja yang ada di Gunung Slamet itu. Nah, jadi misalnya ada pendaki lagi misalnya, mau pendaki lagi 2 misalnya. Yalah, alamatnya apa misalnya, terus Abdi, Jalan K juga misalnya. Terus N, kita cek lagi kuota pendakinya. Sudah terkurang di situ bahwa tadi ada 2 dan 4. Berarti kita lihat cek pendaki. Karena yang 2 tadi udah masuk ke Dixfile, jadi kita masukin lagi yang ini ke pendaki tekstil lagi. Tuh, sudah masuk. Oke, mungkin sekian yang saya bisa jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.